Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Sebenarnya himpunan ini sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Hanya di sini kita pelajari kembali yang sekiranya nanti ada hal-hal tertentu yang perlu diberikan penekanan supaya Anda tidak bingung untuk mengetahui tentang himpunan. Jadi di dalam teori himpunan itu nanti kita akan belajar tentang himpunan itu sendiri dan segala sesuatu yang terkait dengan himpunan. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang relasi dan juga fungsi. Nah, sekarang kita mulai dari yang hal dasar dulu, yaitu tentang himpunan, ya. Apa sebenarnya himpunan itu? Sebenarnya banyak definisi tentang himpunan. Di sini yang saya gunakan definisi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, di sini akan saya beri penekanan yaitu bahwa objeknya ini berbeda. Jadi di dalam himpunan nanti itu tidak ada anggota yang sama. Jadi seandainya ada anggota yang sama, maka hanya ditulis satu kali yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sama. Jadi di dalam himpunan di sini itu ada yang namanya objek yang dikumpulkan. Nah, objeknya ini disebut sebagai elemen atau unsur. Saya kira semuanya sudah tidak asing lagi. Jadi objek ini disebut dengan elemen atau unsur dari suatu himpunan. Nah, di dalam himpunan itu elemennya yang kita kenal itu nanti elemennya harus beda antara satu elemen atau satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam satu himpunan. Kemudian mengapa elemen-elemen atau objek-objek ini bisa menjadi atau bisa dikumpulkan menjadi satu? Itu karena memiliki sifat-sifat tertentu yang sama. Jadi ada dasar untuk mengelompokkan atau mengumpulkan objek-objek tadi menjadi satu kumpulan. Itu karena adanya sifat-sifat tertentu yang sama yang dimiliki oleh masing-masing objek ini tadi. Dasarnya adalah itu. Sehingga dengan dasar definisi ini Anda tidak akan bingung untuk menentukan apakah elemen ini anggota suatu himpunan atau bukan. Ya. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah sifat-sifat di sini. Nah, sifat-sifat di sini itu adalah yang well defined. Nah, sifat-sifat di sini itu maksudnya adalah yang well defined. Itu artinya adalah yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya. Jadi di sini itu maksudnya adalah dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, karena hal yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas itu tidak bisa kita masukkan ke dalam himpunan. Apa sebabnya? Karena bersifat relatif. Jadi yang bisa kita golongkan ke dalam sifat tertentu yang sama di sini itu sifat-sifat yang jelas. Persepsi satu orang dengan yang lain itu sama, ya. Jadi ada 3 hal ini yang perlu kalian pahami tentang apa itu himpunan. Kita langsung ke contoh. Jadi di sini misalkan dalam menuliskan himpunan
Anda jangan sampai lupa, itu kita pemberian namanya itu dengan huruf kapital. Misalkan himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Nah, kemudian ada lagi contoh, ini himpunan B. Ini adalah himpunan orang-orang kurus misalkan. Nah, dari dua contoh ini, pertama ada himpunan A, himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Kalau kita lihat di sini punya elemen, ya. Karena kita bisa mencari bilangan cacah yang kurang dari 10. Kita tahu bilangan cacah kurang dari 10 itu berarti kan mulai dari 0 sampai 9 ya. Kemudian dari sekian anggota himpunan tadi itu anggotanya juga berbeda. Dan yang perlu kita perhatikan juga apakah sifatnya ini bisa well defined atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini sifatnya yang mana? Sifatnya adalah ini, bilangan cacah. Jadi dia harus bilangan cacah. Bilangan cacah kan tidak sama dengan, bisa kita bedakan dengan bilangan yang lainnya. Bilangan cacah itu kan bilangan yang dimulai dari 0. Sedangkan di sini ada sifat yang lainnya selain pembatasan dia berupa bilangan cacah, yaitu yang kurang dari 10. Kan jelas, bilangan yang kurang dari 10 kita bisa menuliskan. Nah, apakah 9,5 itu masuk pada himpunan A? Tidak. Kenapa? Karena 9,5 itu bukan bilangan cacah. Jadi kan sifatnya itu jelas, didefinisikan dengan jelas. Jadi untuk himpunan A ini adalah contoh himpunan. Maka kita boleh menuliskan himpunan A itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,5 tidak masuk, 6,5 juga tidak masuk karena dia bukan anggota bilangan cacah. Sekarang perhatikan pada himpunan B. Nah, pada himpunan B ini di sini ada himpunan orang-orang kurus. Ada anggotanya atau ada objek-objek atau ada elemen atau ada unsur, yaitu berupa orang, bukan bilangan, ya. Kemudian di sini diharapkan nanti orangnya pasti berbeda ya. Kan tidak ada satu, meskipun orang itu kembar pasti ada perbedaannya meskipun sedikit, ya. Orang kembar itu kan tetap ada bedanya, meskipun dia kembar sama persis pasti ada perbedaannya. Jadi anggotanya kan berbeda. Nah, di sini sifat-sifatnya punya sifat tertentu yang sama. Di himpunan B ini sifatnya adalah kurus. Nah, kata-kata kurus di sini ini yang tidak well defined. Ya, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Karena apa? Kurus menurut si A atau si B itu bisa jadi beda. Misalkan si A menurut si B kurus, tapi menurut si A itu sendiri dia gemuk dan seterusnya. Jadi kurus ini bersifat relatif, ya. Karena ini bersifat relatif, maka himpunan B adalah bukan contoh himpunan.
himpunan. Jadi hal-hal seperti ini nanti jika nanti Anda menjadi seorang guru harus Anda tekankan definisi himpunan, penekanannya pada titik-titik ini, sehingga nanti kita bisa dengan mudah mengelompokkan anggota-anggota dari himpunan tadi, sehingga dia bisa namanya pengumpulan anggota-anggota ini sehingga bisa disusun menjadi suatu himpunan tertentu. Itu. Oke. Kemudian untuk menuliskan keanggotaan saya kira semuanya sudah bisa menggunakan simbol keanggotaan. Berikutnya adalah cara menyajikan himpunan. Nah, untuk menyajikan himpunan di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara enumerasi. Enumerasi ini maksudnya adalah kita menuliskan semua anggota himpunan, ya. Syaratnya di sini keanggotaannya bersifat terbatas. Jadi harus ada batasnya. Karena kita bisa menuliskan seluruh anggotanya. Jadi untuk enumerasi ini itu dia terbatas juga tidak terlalu besar. Bu, biasanya kan ada yang dituliskan, iya itu keanggotaan yang tidak terbatas biasanya kan menggunakan titik-titik. Jadi untuk enumerasi ini itu yang dituliskan semua anggotanya. Ini menulis semua anggota. Jadi kita mampu menuliskan semua anggotanya. Makanya harus terbatas. Kemudian ini misalnya himpunan yang paling mudah contohnya bilangan ya, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kan kalau kita tuliskan bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ikut ya karena kurang dari 5. Nah, jadi harus terbatas dan keanggotaannya juga tidak terlalu besar. Kemudian cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan simbol baku. Simbol baku di sini itu maksudnya berlaku secara umum dan berlaku secara internasional. Jadi ini biasanya berlaku untuk himpunan bilangan. Nah, misalnya ada simbol C seperti ini. Jadi untuk simbol baku itu simbolnya kita tidak bisa mengganti dengan simbol yang lainnya. Jadi sudah berlaku secara internasional. Karena ini untuk simbol baku biasanya berlaku untuk himpunan bilangan. C seperti ini maksudnya adalah himpunan bilangan kompleks.
Kemudian ada juga yang sering itu, nah seperti ini, Z, ada garisnya seperti ini. Ini Zahlen ya. Ini maksudnya himpunan bilangan bulat. Kemudian yang sering digunakan lagi ini N besar seperti ini. Ini adalah himpunan bilangan asli. Ada juga yang menggunakan Q seperti ini. Ini himpunan bilangan bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Itu bilangan apa coba? Ya, bilangan rasional. Dan seterusnya. Nanti untuk simbol-simbol bisa Anda pelajari lagi. Ini beberapa contoh. Kemudian cara menyajikan yang ketiga adalah apa? Menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk notasi ini kita pasti menggunakan simbol-simbol matematik. Himpunan pasti punya kurung kurawal. Untuk menunjukkan keanggotaan, kita menggunakan notasi keanggotaan. Itu menggunakan notasi seperti huruf E itu. Penggunaan simbol matematik. Terus di situ ada sifat atau syarat. Nah, contohnya kita mau menuliskan himpunan A ini adalah himpunan misalkan bilangan bulat lebih dari negatif 2 misalkan. Maka himpunan A ini bisa kita tulis kalau menggunakan notasi pembentuk himpunan. Selain kurung kurawal, kita bisa memilih salah satu bentuk variabel atau huruf. Jadi kita pilih salah satu huruf, apakah harus X? Tidak harus. Misalkan Anda mau menggunakan huruf Y, boleh. Jadi himpunan A adalah himpunan Y. Nah, kemudian kita batasi dengan garis seperti ini. Dan kemudian kita tuliskan syaratnya atau sifatnya di belakang tanda ini. Di sini syaratnya adalah bilangan bulat yang lebih dari negatif 2. Berarti yang kita tuliskan pertama adalah Y-nya harus lebih dari negatif 2. Y lebih dari negatif 2. Kemudian syarat berikutnya itu Y-nya anggota himpunan bilangan bulat. Kita bisa menggunakan simbol ini tadi. Boleh nggak ini posisinya dibalik? Misalkan Y anggota Z dulu, baru Y lebih dari negatif 2. Boleh. Jadi tidak harus keanggotaannya ini di belakang, tidak harus. Ini boleh diletakkan di depan, yang di sini boleh. Itu. Ya.
Nah, kemudian kalau kita mau mencacah seperti yang ini, saya kembalikan ke sini dulu. Mencacah anggotanya atau enumerasi tadi. Ini kan bilangan bulat kan anggotanya tak terhingga sebenarnya. Ya, jadi tidak cocok kalau dituliskan dalam bentuk enumerasi. Biasanya dituliskan dalam bentuk titik seperti ini. Misalkan gini. Nah, keanggotaannya kan tidak terbatas. Nah, ini namanya adalah elipsis. Ya, ini. Kita punya ini namanya adalah elipsis. Nah, jadi kita menuliskan keanggotaan yang tidak terbatas dengan menggunakan titik-titik ini namanya elipsis. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian cara yang keempat adalah menggunakan apa? Ada yang tahu? Yaitu diagram Venn. Ini pemberian namanya karena yang menemukan adalah John Venn, jadi namanya diagram Venn. Nah, di dalam diagram Venn ini menggunakan gambar. Ya, ini penggunaan gambar ya. Jadi kita menggunakan gambar. Kemudian ada himpunan semestanya. Apa itu himpunan semesta? Jadi ini ada himpunan semesta atau universal. Himpunan semesta di sini adalah kumpulan dari keseluruhan objek-objek yang dibicarakan. Ya, biasanya ini menggunakan simbol S atau U besar ya. Nah, jadi kalau misalkan saya kira ini mudah, Anda punya himpunan A, isinya misalkan 1, 2, 3, 4, kemudian punya himpunan B, isinya 2, 3, 5, 7. Nah, maka di sini kalau kita menggambarkan diagram Venn, kita harus menggambar perseginya dulu. Kemudian ini yang persegi panjangnya ini berupa semesta yang kita bicarakan, atau kalian bisa menggunakan U boleh, S boleh. Sedangkan himpunan A dan B-nya itu disimbolkan dalam bentuk lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan keanggotaan dari A dan B ini itu ada yang sama, sehingga dua himpunan ini itu beririsan, maka lingkarannya itu berpotongan. Nah, berpotongan, ini A, ini B, ini 2 sama 3, sisanya tinggal kita tuliskan. Jadi untuk himpunan, bukan himpunan semestanya, kita simbolkan dengan lingkaran. Itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dari diagram Venn contoh ini, itu kita bisa menentukan himpunan semestanya. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa jadi himpunan semestanya ini itu adalah apa? Himpunan bilangan apa?
himpunan bilangan asli. Kemudian bisa juga himpunan apa? Himpunan bilangan bulat. Ya, bisa juga di sini semesta. Jadi maksud saya ini di sini adalah semesta pembicaraan atau himpunan yang lebih besar dari A dan B itu apa saja yang sekiranya semua anggota A dan B itu masuk di dalamnya. Bisa jadi himpunan semestanya berupa himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, kemudian bisa jadi ini himpunan bilangan apa? Cacah. Bisa kan ini? Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak kan? Jadi untuk masalah semesta pembicaraan itu ada bisa jadi lebih dari satu himpunan. Karena kan kemungkinan yang ada apa saja. Kemudian ada juga misalkan ini himpunan bilangan kompleks dan seterusnya. Ya. Himpunan bilangan rasional bisa juga kan? Karena kan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, masing-masing anggota A maupun anggota B-nya ini dalam bentuk pecahan, kan bisa. Ya, dan seterusnya seperti itu. Itu untuk cara menyajikan himpunan menggunakan diagram Venn. Materi berikutnya ini adalah tentang kardinalitas. Ya, jadi tentang kardinalitas himpunan. Nah, di sini kardinalitas di sini kalau kita mengatakan kardinal dari suatu himpunan adalah jumlah elemen yang berbeda jumlah atau banyaknya, ya. Sini banyak elemen yang berbeda dari suatu himpunan. Nah, ini kardinal dari satu himpunan. Nah, di sini untuk menyatakan, jadi matematika itu penuh dengan simbol. Jadi kita jangan sampai keliru. Untuk notasinya, notasi di sini bisa menggunakan N. A ini nama himpunan. Ini menggunakan N ini. Atau bisa juga menggunakan seperti tiga mutlak itu. Nah, ini. Jadi pilih salah satu, bisa menggunakan N kecil ini, kemudian kurung nama himpunannya, atau menggunakan seperti tanda mutlak ini. Itu untuk notasi. Kemudian di sini karena kaitannya itu dengan banyaknya elemen atau jumlah elemen, maka di sini ada istilah himpunan hingga, ada himpunan berhingga atau finite set, finite itu berhingga. Artinya di sini itu banyaknya elemen himpunan itu berhingga.
dapat dihitung atau terbatas. Jadi jumlah anggotanya itu berhingga. Nah, ini bisa kita hitung kardinalnya. Ibu, apakah kalau yang tak berhingga, karena nanti ada yang tak berhingga, itu tidak bisa dihitung? Bisa dihitung. Jadi untuk misalkan Anda punya himpunan A, itu isinya 0, 2, 4, 6, 8 misalkan, maka dari sini NA-nya kan bisa kita hitung. Jumlah elemen yang berbeda. Ini kan kebetulan semua elemen yang berbeda, berarti ada berapa ini? NA-nya ada 5. Nah, bagaimana dengan himpunan yang tak berhingga? Himpunan tak berhingga pun bisa kita hitung, jumlahnya juga tak berhingga. Jadi himpunan tak hingga atau infinite set. Set itu maksudnya bahasa Inggrisnya himpunan ya. Ini berarti banyak elemennya tak terbatas. Nah, contoh, misalkan punya G, himpunan bilangan bulat. Atau himpunan bilangan bulat. Nah, maka banyaknya anggota himpunan B ini itu juga tak berhingga. Nah, ini simbol tak hingga. Ya. Tak hingga. Jadi untuk kardinalitas itu perhatikan pada banyaknya elemen yang berbeda. Jadi untuk elemen yang sama itu dihitung 1 kali. Jadi sebenarnya dalam teori himpunan ini ada juga himpunan yang memuat anggota yang sama, itu nanti tapi pembahasannya tersendiri, namanya himpunan ganda atau multiset. Tapi untuk pembahasan di sini ini adalah himpunan yang keanggotaannya berbeda, ya. Itu untuk kardinalitas himpunan. Jadi harus Anda perhatikan jumlah dari elemen yang berbeda. Saya kira itu. Nanti untuk keterangannya masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA. Kemudian untuk soal latihan nanti saya berikan juga.